Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong. Ya, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Salam sehat dan bahagia. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 2 Kalabahi atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMA Negeri 2 Kalabahi, terima kasih banyak untuk semua dukungan Bapak Ibu Guru sehingga hari ini berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Alor tingkat SMA Negeri 2 Kalabahi. Sebagai insan yang bertuhan, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih dan kemurahan Tuhan serta napas yang masih Tuhan berikan. Tuhan berikan kita kesempatan untuk menikmati hari ini, dan Bapak Ibu boleh berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan kami pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai seluruh rangkaian kegiatan kita pada hari ini, kita akan berdoa. Untuk itu dengan kasih kami persilakan kepada Ibu Maria Tahu untuk membawa kita di dalam doa. Baik, sebelum kita mulai kegiatan kita, izinkan saya berdoa, dan doa ini akan saya pimpin dalam kepercayaan saya, yaitu Kristen Protestan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang baik dalam kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu Tuhan, hanya oleh anugerah dan kemurahan Tuhan, karena belas kasihan Tuhan bagi kami ada dan kami hidup sampai dengan saat ini. Terima kasih Tuhan, kami juga mengucap syukur kepadamu. Tuhan boleh menuntun akan kami di tempat ini, baik guru-guru SMA Negeri 2 Kalabahi, untuk mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh teman guru kami sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Kami mohon penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan dalam kegiatan kami ini, mulai dari awal, pertengahan sampai selesai, hanya jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, penolong kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, baik, terima kasih Ibu. Ya, Bapak Mama sekalian, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai memaparkan, selamat pagi Ibu-ibu cantik. Semoga hari ini berjalan dengan baik. Bisa berikan tepuk tangan? Iya, baik, terima kasih. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya ini kegiatan apa. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan diseminasi, dan di diseminasi ini kami telah pelajari di dalam modul LMS modul 1.4. Diseminasi ini ada tertuang disiplin-disiplin positif apa yang kita sebagai guru akan lakukan di sekolah, kemudian bagaimana kita melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, dalam hal ini penyelesaian masalah seperti apa, kemudian posisi kontrol guru itu seperti apa. Nah, itu yang akan kita laksanakan, dan Bapak Ibu sekalian, kita semua saling sharing atau saling berbagi satu dengan yang lain. Kami juga tidak lebih, kami juga masih belajar, dan mungkin Bapak Ibu juga sudah mengetahuinya, namun kita diberikan penguatan lagi lewat kesempatan pada pagi hari ini. Baik, untuk itu tidak berpanjang kata lagi, kesempatan yang pertama saya berikan kepada pemateri pertama. Saya memperkenalkan dulu, ada Ibu Karni Malaila, SPD, dan kemudian ada juga Ibu Mami Nurmania dan saya sendiri, Teruci Padakama. Kami akan membawa materi kita dengan poin-poin yang sudah kami bagikan masing-masing. Baik, untuk itu kepada Ibu Karni kesempatan saya langsung berikan. Hai. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi. Sekali lagi saya mengucapkan selamat datang. Terima kasih untuk partisipasi dari teman-teman untuk hadir dalam kegiatan ini, untuk membantu kami calon guru penggerak melaksanakan kegiatan aksi nyata ini. Baik, saya akan langsung pada materinya. Pada aksi nyata modul 1.4 budaya positif, ada beberapa materi yang telah kami dapat, dan kami ditugaskan untuk berbagi dengan teman-teman guru.
Karena itu beberapa materi ini kami sudah berbagi. Di sini kami ada beberapa teman CGB. Belajar yang lama yang kita kenal adalah paradigma stimulus respon. Artinya bahwa yang diperkenalkan oleh Edward Lee Thorndike, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Paradigma lama ini yang biasa kita terapkan adalah stimulus itu berasal dari guru yang memberikan stimulus, dan responnya itu yang dilakukan oleh siswa. Contohnya adalah misalnya guru merancang metode pembelajaran, itu adalah contoh stimulus, atau guru menyiapkan materi, atau guru memberikan tugas. Kemudian respon yang disampaikan oleh siswa adalah siswa mengerjakan sesuai dengan metode yang disiapkan, atau siswa mengerjakan tugas yang diberikan. Sedangkan paradigma yang baru yang kita kenal adalah paradigma teori kontrol. Paradigma ini menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan perilaku yang tidak disukai. Maksudnya adalah bahwa semua perilaku yang dilakukan oleh seseorang, salah satu teman sebagai posisi A, satunya sebagai posisi B, masing-masing mengepalkan tangan, satu-satunya mengepalkan tangan. Kemudian teman yang satunya berusaha untuk membuka tangan teman yang sedang mengepal itu, ya. Atau sebaliknya, teman yang B mengepalkan tangan dan teman yang A berusaha untuk membuka teman yang sudah mengepalkan tangan itu. Mungkin kita bisa praktik, ya? Iya. Nah, kita mencari pasangan 2 orang, kita membutuhkan 2 orang, ya. Di sini dia sarankan, bisa juga dengan cara membujuk kawan ke tangan kau, bisa juga dengan marah, bukan tangan kau nanti saya kasih hukuman. Baik, terima kasih teman-teman. Ya, baik, kita adalah kegiatan pemantik. Bagaimana kita memahami teori kontrol itu? Ya, kita bisa lihat di sini ada pertanyaan. Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Oke, jawabannya ada yang membuka, ada yang tidak, ya. Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Tadi saya dengar ada yang bilang dengan kekerasan, ada yang karena di Oke. Pertanyaan yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Tadi kita berganti pasangannya. Oke, ya. Mengapa alasan Anda menutup kepalan tangan Anda? Karena tadi kepalan tangan itu kita sedang melindungi sesuatu. Ya, jadi mengapa kalian Anda tidak membuka kepalan tangan Anda? Tidak mau memberikan barang berharga yang ada pada kepalan tangan kita. Oke, tepuk tangan dulu untuk jawaban kita. Kita lihat jawaban soal yang ketiga. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Diri sendiri. Kita hampir menemukan jawabannya. Kita bisa lihat, tepuk tangan untuk pertanyaan yang ketiga. Kita bisa lihat alternatif jawabannya. Kemungkinan jawaban kita terhadap pertanyaan pertama dan kedua bervariasi antara yang bersedia membuka dan yang tidak bersedia membuka. Untuk pertanyaan ketiga, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol, yang menutup kepala tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepala tangan rekannya? Jawabannya tentu diri kita sendiri. Berarti tadi jawabannya luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan. Oke, kita akan lanjut. Kalau begitu seperti apa perubahan paradigma? Tadi paradigma yang lama adalah stimulus kontrol. Kita masuk paradigma yang baru adalah teori kontrol yang diperkenalkan oleh Stephen R. Covey. Di sini dia mengatakan, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia,
ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Sungguh menyentuh apa yang dikatakan oleh Stefan ini, kita bisa melihat perbedaan paradigma stimulus kontrol kepada pendekatan teori kontrol. Pada stimulus respon, kita lihat kebutuhan atau realitas kita sama. Kita melihat bahwa kebutuhan kita itu sama. Tetapi di teori kontrol menyatakan bahwa kebutuhan kita itu berbeda. Yang kedua, pada teori kontrol kita sendiri yang mengontrol diri kita. Oke, stimulus respon yang berikut, pemaksaan ada pada saat bujukan atau gagal. Sedangkan teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan. Itu untuk materi yang pertama tentang perubahan paradigma. Kita akan masuk materi yang kedua tentang motivasi, penghukuman, dan penghargaan. Baik, manusia. Apakah kita melakukan sesuatu karena dorongan dari lingkungan atau lainnya? Di sini ada beberapa alternatif jawabannya. Apakah kita melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan hadiah? Ataukah karena untuk menghindari ketidaknyamanan, ataukah untuk mendapatkan uang, atau mendapatkan senyuman, menghindari rasa sakit, atau untuk mendapatkan apa yang kita mau. Ini kembali kepada pribadi kita masing-masing. Kita bisa merefleksi diri kita, apa sih yang menjadi mendasari atau mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Tadi ada beberapa alternatif. Di sini ada 3 jawaban yang mendasari kenapa kita melakukan sesuatu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Di sini agak ironis karena dikatakan tingkat terendah. Ya. Sampai seseorang melakukan sesuatu untuk menghindari kenyamanan atau hukuman. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, fisiologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Jadi berdasarkan sesuatu yang berasal dari luar. Oke. Kita masuk yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi kita melakukan sesuatu itu karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas dari motivasi yang pertama. Ya. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini juga masih bersifat eksternal karena berasal dari luar diri. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal. Artinya bahwa yang ketiga ini berasal dari diri sendiri. Kalau saya melakukan ini, apa yang saya dapat? Ya. Di sini ada pertanyaan. Pernahkah Anda berada dalam
sebuah situasi di mana Anda sengaja melakukan sesuatu yang menyakitkan bagi Anda, bahkan bertabrakan dengan penghargaan dari orang lain. Mengapa Anda tetap memilih melakukannya, padahal Anda tahu akibatnya akan menyakitkan? Anda mungkin akan dikecam secara sosial, bahkan ada kerugian secara finansial. Apa prinsip-prinsip yang Anda perjuangkan dan Anda lindungi? Saat itu Anda sedang menjadi orang yang seperti apa? Ini adalah pertanyaan refleksi bagi kita semua, bagi Bapak Ibu guru. Dari ketiga alternatif jawaban yang menjadi dasar seseorang melakukan sesuatu, ada nomor 1 untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan hadiah atau penghargaan, yang ketiga untuk menjadi diri sendiri, menghargai diri sendiri. Kita bisa merefleksi diri kita sendiri, kita ada di poin yang keberapa? Apakah poin 1, poin 2, atau poin 3? Ya. Dan saya percaya bahwa tentunya kita sebagai Bapak Ibu guru, kita pasti memilih kita berada di poin yang ketiga. Ini 2 materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya nanti kita akan masuk dalam sesi berikutnya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, baik, silakan berikan tepuk tangan. Baik, terima kasih banyak. Pak Ibu, di kesempatan ini juga kami akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk memberikan refleksi berdasarkan apa yang tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Karni. Bagaimana menurut Bapak Ibu sekalian menanggapi pemaparan materi yang tadi sudah disampaikan? Mungkin refleksinya bisa mewakili 1 atau 2 orang. Ya, kesempatan saya berikan. Jadi apa yang Bapak Ibu rasakan mungkin, atau mungkin ada hal-hal tertentu yang mungkin selama ini kita sudah lakukan, atau mungkin selama ini kita belum lakukan. Nah, refleksinya seperti itu. Silakan 1-2 orang mewakili. Mungkin Ibu Raja, silakan. Cuma 1-2 kalimat, 1-2 kata saja, 2 kalimat. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Luar biasa, kita tepuk tangan untuk ini yang ini kan baru sudah hadir dan mengikuti, sangat keren, sangat bagus. Dan di sini saya melihat ada beberapa hal. Yang pertama di sini ini kayak diminta oleh seorang calon guru penggerak. Yang berikut lagi, bagaimana yang kita rasakan ketika kita sudah mendengar, karena ini menyangkut sehari-hari kita berhadapan dengan siswa yang memiliki karakter, sifat yang berbeda-beda. Dari semua yang ini, tentu secara teori, praktek kita sudah lakukan di kelas, dan bagaimanapun itu pasti kita sudah lakukan. Tanpa kita mendengar tadi sampaikan oleh Ibu pun kita sudah lakukan semuanya. Dan ini merupakan hal yang luar biasa, yang baru bagi kita. Terima kasih untuk pemateri yang luar biasa hari ini. Iya, terima kasih banyak kepada Ibu Raja yang sudah membawakan refleksi untuk kita semua. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi kepada kita semua. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut materi berikut, kita punya ice breaking. Silakan mengikuti apa yang saya katakan di sini supaya tidak tegang, supaya banyak sekali aktivitas yang harus kita hadapi. Iya, supaya tidak jenuh juga. Jadi ice breakingnya seperti ini. Saya butuh jari-jari dari Bapak Ibu sekalian. Mungkin jarinya ini di ini enggak, ini tangannya ya. Kita akan berhitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan kita hitung mundur lagi, nanti cepat. Jadi slow, habis itu agak cepat. Jadi contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8. Jadi gitu. Jadi untuk konsentrasi supaya ini ya, jari-jarinya yes, benar sekali. Baik, kita bisa mulai. Mungkin dari slow dulu temponya ya. Iya. 1,
1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sekarang kita cepat. Temponya harus cepat ya. Iya, baik. Silakan berdiri. Iya, baik. Kita mulai. 1, dalam hitungan ketiga ya. Jadi minta tolong Bapak Ibu seperti ini ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Selanjutnya materi berikut tentang konsep-konsep utama dari modul 1.4 ini tentang budaya positif yang akan dibawakan oleh Ibu Umami Nurmania SPD. Kesempatan kami berikan. Ya, silakan kita berikan pertama. Ya, baik, terima kasih kepada Ibu MC. Selamat pagi Bapak Ibu hebat. Selamat pagi. Ya, baik. Saya akan membawakan materi tentang konsep-konsep utama dari modul 1.4 budaya positif. Jadi sebelum saya melanjutkan budaya positif, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Karni, motivasi motivasi manusia itu ada dibagi menjadi dua, yaitu ekstrinsik dan intrinsik. Ekstrinsik itu yang tadi sudah disampaikan, itu dari luar, misalnya untuk mendapatkan penghargaan atau karena imbalan dan sebagainya. Sedangkan intrinsik itu dari dalam diri kita sendiri, kita mau berubah begitu. Nah, kita lanjut ke budaya positif di sini. Jadi nilai-nilai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini itu adalah nilai-nilai yang selama ini kita ada jalani. Misalnya keselamatan, tanggung jawab, itu adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini membantu disiplin positif membantu murid memahami dan menyadari perilaku mereka berdasarkan motivasi internal dalam diri mereka, bukan hanya karena hukuman atau penghargaan eksternal. Jadi kita intinya bahwa disiplin positif itu supaya berpihak pada murid, lalu supaya murid ini melakukannya berdasarkan dirinya sendiri, bukan karena imbalan atau bukan karena penghargaan, tetapi dia sadar bahwa yang dia lakukan itu untuk dirinya. Kemudian kita masuk ke yang keempat, yaitu keyakinan kelas. Di dalam disiplin positif ada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Ini kita sudah terapkan di kelas-kelas kita. Kemudian sekolah juga kemarin kita sudah sempat buat kesepakatan sekolah. Di dalam keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ini terdapat pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami oleh murid. Keyakinan ini harus diterapkan secara konsisten di lingkungan sekolah untuk membentuk budaya yang positif. Nah, ini saya pikir kita sudah terapkan semua di lingkungan sekolah kita, terutama di kelas kita. Kita sudah tempelkan keyakinan kelas masing-masing. Iya, Ibu lanjut. Ya, selanjutnya konsep utama yang kita pelajari dari modul 1.4 yaitu budaya positif. Ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia ini yang pertama adalah
kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Saya pikir kita semua memiliki kebutuhan ini, yaitu untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, cinta dan kasih sayang ini sangat-sangatlah penting, karena cinta dan kasih sayang, tanpa cinta dan kasih sayang mungkin kita tidak bisa menjalani hidup ini. Kita akan merasa hampa. Ya, baik, selanjutnya yang ketiga adalah kebebasan. Pasti kita semua mau bebas, tidak mau ditekan, kita mau merdeka. Dalam artian bahwa kita tidak mau ditekan-tekan, kita tidak mau ada di aturan ini dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian yang keempat adalah kesenangan. Pasti semua mau senang, ya kan, mau fun, happy. Nah, kurikulum merdeka untuk budaya positif dia dalam penerapannya di dalam kelas itu kita dituntut untuk kelasnya menjadi hidup, tidak penuh dengan tekanan. Makanya ada ice breaking, jangan kalau salah jangan harus dibilang salah, tidak boleh, harus dibimbing. Nanti sebentar kita akan masuk di segitiga restitusi itu bagus sekali. Ya, kita lanjut di kekuasaan. Nah, pasti kita semua punya dalam diri kekuasaan, menguasai di sini dalam artian bukan mau kuasai satu alur ini, bukan, tetapi menguasai dalam diri kita. Kemudian apa yang mau kita lakukan, mengolah emosi kita, seperti itu. Baik, next. Iya, baik. Kemudian yang keenam ini restitusi yang tadi saya sampaikan. Yang pertama ada 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol ini yang pertama adalah penghukum. Ini yang sering kita lakukan. Saya dulu sebelum ikut CGP juga saya melakukan hal ini. Iya, yaitu penghukum. Seseorang penghukum bisa menggunakan hukum fisik maupun verbal. Ini saya rasa kami semua pernah melakukannya. Kalau anak salah sudah langsung kita hukum, sudah. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ya, kalau kita akan seperti kita menyudutkan dia begitu. Ini yang dimaksud dengan membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, menjadi teman. Mau ini dalam artian bahwa kita penerapan ke murid. Kita bisa menjadi penghukum, kemudian membuat orang bersalah. Yang ketiga, kita bisa menjadi teman dengan siswa kita, yaitu guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau ajakan. Ya. Yang keempat, monitor atau pemantau. Nah, memonitor berarti mengawasi. Artinya kita hanya sebagai tim pemantau di dalam kelas, kita hanya memantau anak-anak, sudah selesai. Seperti itu. Yang kelima, manajer. Ini adalah respon atau yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Sebentar akan seru ketika kita masuk di restitusi. Bagaimana kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan anak yang kita hadapi di lingkungan sekolah kita. Mungkin dari saya seperti itu, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada MC. Iya, baik, mari kita berikan tepuk tangan kepada Ibu Nurmania yang sudah membahas tentang budaya positif, kemudian telah menyampaikan tentang 5 posisi kontrol guru. Tadi kita semua sudah melihat dengan jelas, dan saya tahu bahwa kita semua sudah melakukannya juga di dalam kehidupan kita khususnya sebagai seorang guru. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang segitiga restitusi. Tadi Bu Mami sudah sempat singgung segitiga restitusi yang seperti apa. Segitiga restitusi merupakan cara di mana kita menyelesaikan masalah. Dalam hal ini kita melakukan pendekatan dengan baik kepada murid, dan murid yang akan sadar atas apa yang mereka lakukan, kemudian murid akan berubah tanpa adanya paksaan dari luar, tanpa adanya embel-embel lain, tetapi memang mereka mau berubah untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Iya, kita langsung
saja kepada segitiga restitusi, dan nanti kami akan membuat berupa drama singkat seperti itu atas satu masalah. Kemudian saya dan Ibu Umami akan berperan. Ibu Umami posisi sebagai seorang guru dan saya posisi sebagai seorang murid atau siswa. Namun sebelumnya Bapak Ibu, di dalam segitiga restitusi ada 3 langkah di dalam menyelesaikan masalah dengan murid. Yang pertama itu kita menstabilkan identitas. Jadi kita menanyakan dulu, misalkan kenapa, apa yang terjadi dengan kamu. Misalkan kita lihat ada anak-anak yang sedang menangis, ada siswi mungkin dia diganggu oleh temannya seperti itu, kenapa kamu menangis. Jadi kita stabilkan dulu, kita tenangkan dulu anak. Pertama kali kita tanya, kita melakukan persuasi begitu dengan anak ini, kita mengajak dia dan berbicara bersama. Itu kita sudah laksanakan salah satu dari 5 posisi kontrol guru, yaitu sebagai teman. Yang berikut lagi kita validasi kebutuhan. Jadi kira-kira apa yang terjadi, kemudian anak ini solusi atas permasalahan anak ini apa, kebutuhan untuk menyelesaikan masalahnya ini seperti apa. Yang terakhir itu baru kita menanyakan keyakinan. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Umami, ada 2 keyakinan kelas, tapi Ibu sudah terapkan di kelas, dan juga keyakinan sekolah, di sekolah juga sudah terapkan keyakinan tersebut. Nah, terakhir kita akan menanyakan keyakinan kelas kepada anak tersebut. Anak yang akan memberikan pernyataan tentang keyakinan yang mereka buat itu seperti apa. Itu kan keyakinan atas persetujuan kita bersama. Kemudian kalau nanti mereka sendiri mengabaikan dan tidak menghargai keyakinan kelas tersebut, wah, siapa lagi yang mau menghargai kalau bukan kita si pembuat keyakinan tersebut. Baik, mari kita berikan tepuk tangan dulu untuk kita semua. Iya, kami langsung saja, mungkin ini bisa menjadi SPG-nya Bapak Ibu, kami akan mempraktikkan langsung. Dengan Ibu Umami. Untuk itu Bapak Ibu silakan menyaksikan apa yang kami tampilkan di depan. Iya, oke, Ibu Umami sebagai seorang guru, saya sebagai seorang murid. Iya Bapak Ibu, jadi ilustrasinya ini saya adalah murid yang nakal, yang suka bolos. Iya, jadi saya suka bolos. Kemudian bagaimana penanganan Ibu Umami sebagai seorang wali kelas terhadap saya, atau sebagai seorang guru boleh kepada saya. Mari kita saksikan langsung. Ya, jadi ceritanya saya siswa yang nakal ya. Bandel. Masuk ruang BK. Asik lah. Oke, Bu. Oke, Bu. Ada Maula. Oke, saat di sini dulu saya. Ya baik. Ya baik. Oci, Ibu bagaimana kabarnya? Baik, Ibu. Terima kasih. Oci sehat? Sehat loh. Oci tahu Tadi kan kenapa? Bapak uang itu. Oh iya. 10 berapa? 10 saja sih. Oh iya. Baik. Beli gorengan. Sudah. Ada gorengan. Oci selesai omong. Selesai omong. Sudah. Oh iya baik. Oci tahu kenapa Ibu panggil Oci? Tidak, ibu mau pasti minta gorengan. Tidak, Ibu justru punya uang untuk beli. Oh. Oci bisa diangkut tidak? Oh iya baik. Oci tidak tahu kenapa Ibu panggil Oci ya. Tadi ada kejadian apa di kelas? Tidak ada. Tunggu saya ingat-ingat dulu ya Ibu. Kejadian banyak. Oh, ini siapa nih? Ekonomi tadi melawan. Lazarus salam kasih Maria di 12 bahasa Ibu. Iya baik. Iya baik. Oci bisa dengar.
bisa. Iya, baik Oci, kenapa Ibu memanggil Oci ke sini? Karena Ibu mendapat laporan dari guru fisika. Katanya, Pak Eras Ibu? Iya. Pak Eras lagi nih ya. Katanya Oci bolos saat jam pelajaran fisika. Iya Ibu. Ada pernah bolos di Pak Eras. Punya pelajaran. Jangan bohong. Benar atau tidak? Coba Oci. Kemarin Ibu, pas kita panjat itu pagar belum jadi yang di belakang. Jadi kita bolos. Jadi saya dan kawan-kawan bolos, terus itu kita dibakar pisang di belakang sana. Iya. Kan jam terakhir kita lapar. Iya, baik. Ibu tahu pasti Oci buat itu karena ada alasannya. Pasti Iya. karena Oci pengen bersenang-senang ya. Iya. Ada yang lapar Ibu lapar. Lapar. Iya, iya toh. Berarti mau memenuhi kebutuhan Oci. Iya. Yaitu makan karena lapar. Tapi Oci tahu tidak yang Oci lakukan itu salah atau benar? Salah. Ada beda salah. Kalau salah, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh Oci untuk memperbaiki kesalahan Oci? Nanti jam bolos lagi. Karena itu kan untuk saya Ibu. Kalau saya ikut pelajaran fisika juga untuk saya punya kebaikan supaya saya jadi anak yang pintar. Kalau begitu, Oci ingat tidak yang Oci lakukan karena membolos itu ada melanggar keyakinan kelas yang kita pernah buat atau tidak? Ya, ingat. Ya. Berarti keyakinan kelas yang kita pernah buat tempel Iya. Tidak boleh. Apa salah satu poinnya apa? Oci ingat atau tidak? Harus hadir di sekolah. Iya, kan disiplin dan disiplin. Ya, benar Ibu, disiplin. Ya. Nah, itu kan bukan Ibu yang buat, toh. Iya. Kita semua yang buat. Iya. Nah, berarti Ibu harap Oci menyadarinya dalam diri Oci bahwa apa yang Oci lakukan itu salah dan melanggar kesepakatan kelas yang sudah kita kita sudah sepakati. Betul? Betul. Ya, baik, kalau begitu Oci bisa berubah menjadi baik ya. Bisa Ibu. Baik, kalau begitu Ibu kasih uang juga. iya. Insya Allah nanti Ibu dapat rezeki banyak, Ibu bagi Oci uang. Oci boleh kembali ke kelas dan belajar. Ini yang Ibu mau tanya nih. Sebelum Oci pergi, Ibu mau omong juga. Sebelum masuk ke kelas itu Oci harus minta maaf ke Pak Eras karena dengan begitu Oci sudah tidak menghargai Pak Eras. Toh? Nanti kan pasti Pak Eras merasa tersinggung. Oci ini tidak datang mungkin karena tidak suka atau lain-lain. Bisa Bisa. Ya, baik, kalau begitu Oci boleh kembali ke kelas bersama teman-teman dan jangan bolos lagi. Terima kasih banyak Ibu. Iya. Dadah. Ya. Baik teman-teman, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk penampilan Ibu Oci dan Ibu Mami dalam penerapan segitiga restitusi bagaimana menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa kita. Iya, baik. Terima kasih. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah dengan setia mengikuti pemaparan kami. Kami harap masih ada di depan lagi. Kami tetap minta kerjasama untuk Bapak Ibu semua untuk mendukung, membuat kita menjadi lebih baik, menjadi pribadi lebih baik lagi begitu. Ya, baik. Saya mohon umpan balik lagi refleksi seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Raja. Iya, umpan balik seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Raja terhadap apa yang barusan Bapak Ibu saksikan. Ya, untuk itu mungkin ada dari Bapak Ibu yang mau memberikan umpan balik. Kami persilakan Ibu Nova, Ibu Susan. Iya, silakan. Sangat bagus, peran yang sangat bagus dari kedua guru penggerak. Saya lihat memang keadaan seperti ini untuk di kelas ada seperti ini dan membuat emosional khusus saya. Namanya kalau sudah bolos itu berarti lu tidak suka dengan saya. Nah, seperti itu. Nah, itu emosi itu memang akan tetap ada di pikiran, bahkan juga di hati. Lu kenapa bisa begini, lu kenapa bisa begitu. Tetapi dari kegiatan ini
kita belajar untuk bagaimana bisa mengendalikan diri. Apalagi saya yang suka ceplos-ceplos, emosi, marah dengan anak-anak. Tetapi ini mengajar kita untuk bisa mengendalikan, mengekang lidah. Karena dari pikiran dia turun ke hati, lalu dia keluar melalui lidah, mulut ini. Itu hampir-hampir tidak terkontrol. Jadi di sini kita belajar berbicara yang halus, suara. Saya mau belajar seperti Ibu Ami juga harus belajar yang mungkin membutuhkan waktu yang cukup ya 1-2 minggu atau bahkan 1 tahun juga. Karena memang Ibu Ami dasarnya sudah begini, mau marah juga berarti kita tidak tahu dia ada marah atau tidak. Nah, ini menjadi pembelajaran dari kita. Ini ada segitiga di sini, restitusi namanya. Bagaimana kebutuhan guru dan bagaimana kebutuhan siswa. Kalau kita berpikir bahwa iya dia bolos, itu mungkin dia punya alasan tertentu. Seperti tadi dia lapar. Dia lapar dan dia tidak suka dengan Pak Era sehingga dia keluar. Nah, ini menjadi pembelajaran bagi kita untuk kita mencari tahu isi hati daripada siswa tersebut. Tapi kebanyakan kita lebih monoton dalam menghukum anak-anak atau memarahi anak-anak. Baik, terima kasih untuk Ibu berdua. Ini yang dapat saya pelajari atau yang dapat saya terima. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Yang saya pelajari juga barusan dari apa yang Ibu Susan sampaikan bahwa Bapak Ibu di dalam proses untuk menjadi baik itu tidak tergantung pada usia, seberapa tua kita, tidak. Selama kita masih hidup, itu kita wajib untuk belajar, berproses untuk lebih baik lagi. Terima kasih banyak sekali lagi. Baik, sebelum kita menutup semua rangkaian kegiatan kita pada siang hari ini, kita ada ice breaking terakhir sebagai penutup. Setelah itu kita tutup lagi dengan doa. Bapak Ibu bisa melaksanakan aktivitas selanjutnya. Ya, ice breakingnya saya masih butuhkan jari-jari karena jari ini kita pakai ketik, jari ini kita pakai ketik di laptop, jari ini kita pakai bermain HP, jadi jari ini perlu peregangan. Iya. Iya, kembali lagi seperti ini tadi. Nantinya ada 3 suruhan di sini. Saya hitung 1, 2, dan 3. Jadi 1 tutup mata, 2 tutup telinga, 3 tutup mulut. Tutup mata, tutup telinga, dan juga tutup mulut. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kita ini dulu. Kita berlatih dulu, bisa berdiri ya. Oke. 1, 2, 3. Mata, telinga, mulut. Mata, telinga, mulut. Nanti saya tidak akan mengucapkan sesuai dengan urutan angka ini. Saya acak angka ini, saya membutuhkan konsentrasi dari Bapak Ibu hebat. Iya, baik. Nanti saya ada ucap juga, kemudian nanti saya ada gerakan juga. Jadi kalau saya bergerak, berarti Bapak Ibu yang ucap 1 atau 2 atau 3. Kalau saya ucap, Bapak Ibu silakan iya, menggerakkan ini tadi ya, menutup. Iya, sekali lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 2, 2, 1. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Semuanya bisa buat saya. 2 saja ya. Oke, kita bisa konsentrasi. Baik, oke. Kita mulai ya. Ya, kita santai dulu. Satu, tutup mata. Ya, tutup telinga, habis itu mulut. Oke. 1, 2, 3. 3, 2. 1,
Yesus Kristus. Terima kasih karena Tuhan telah memimpin kegiatan dari teman-teman calon guru penggerak yang dari awal ke tengah hingga akhirnya boleh berjalan dengan baik. Biarlah semua yang mereka lakukan ini boleh berhasil dan manusia dan Tuhan juga melihatkan. Kami akan kembali beraktivitas melakukan kegiatan persiapan akreditasi yang Yesus maha memberkati. Ini doa dan harapan kami Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita akan membuat kesepakatan kelas. Nah, pasti semua pernah dengar kesepakatan kelas, toh? Jadi anak-anak, bagaimana anak-anak bisa membuat kesepakatan kelas antara anak-anak dengan ibu? Anak-anak memimpikan kelas yang seperti apa? Itu nanti sebentar dituangkan di kertas ini, lalu ditempel di sini ya? Bisa? Bisa. Oke, baik. Oh, berarti kita ice breaking dulu supaya jangan mengatur. Boleh ya? Ya. Habis ini ya. Tambah lagi saya? Teman. Tenang, ada banyak. Jangan tunggu. Maria. Ya, baik. Sebelum kita lanjut, di situ tak usah tulis nama. Ya, tulis saja impian Anda memiliki kelas seperti apa. Kelas yang di dalamnya ada rasa tanggung jawab kah? Pokoknya tidak ada kebajikan yang tadi Ibu ada omong seperti keselamatan, saling menghargai dan menghormati, apalagi bebas, saya bebas, saya senang-senang, pokoknya begitu kan? Iya, jadi itu yang tuangkan di dalam kertas yang Ibu sudah berikan. Silahkan. Oh. Kalian sudah menuliskan kelas impian kalian seperti apa. Nah, sekarang saatnya Ibu akan memanggil salah seorang dari kalian untuk membacakan hasil sekolah impian Anda itu di sini. Jadi sebentar kita akan yang sama. Kalau ada bahasanya yang sama, kalimatnya yang sama atau kata kuncinya sama, itu yang kita ambil salah satu. Itu yang kita jadikan kesepakatan kelas. Nanti sebentar kalau masih kurang bisa ditambahkan kesepakatan kelasnya ya. Iya baik. Kalau begitu siapa yang bersedia? Oh, boleh silakan. Ambil mulai dari atas ya. Mulai dari atas. Ya itu. Cabut.
sejuk, wangi dan harum. Berarti kuncinya di situ menciptakan kelas yang bersih dan nyamannya, bersih, indah. Ya, jadi dia situ bersih. Silakan duduk, gantian yang lain. Bersih dan indah. Yang kedua, boleh, Nona. Yang kedua. Di yang kedua. Ya, itu. Apa? Habis. Apa? Saya ingin supaya kelas kita menjadi kelas yang tertib, tertib. Ya, apalagi mempunyai rasa tanggung jawab yang baik, tanggung jawab. Oke, apalagi serta menjaga kebersihan di kelas. Berarti kebersihan termasuk di antara. Oke, baik. Terima kasih. Silakan duduk berikutnya. Beri, bagus ya. Iya. Kelas impian saya adalah saya ingin untuk kelas yang indah, rapi, dan selalu bertanggung jawab. Ya, masuk tadi bersih, indah, tanggung jawab. Masuk ya. Nanti kita sudah punya dua, indah, tanggung jawab. Selanjutnya, Nona. Tanggung jawab di sini berarti jika dikasih PR, tugas, tolong diselesaikan ya. Itu kesepakatan kelas kita. Kelas impian saya yaitu kelas yang bisa bertanggung jawab. Oke, bertanggung jawab sudah. Dari sini. Iya, masuk. Sayang, sudah kasih ternyata belum dibaca loh. Saya ingin kelas yang santai dan pembelajaran yang menyenangkan. Memang ibu rata-rata alhamdulillah lah. Artinya kalau sama kelas yang seadar itu tidak terlalu tegang begitu. Samunya santai. Maksudnya kalau terlalu tegang nanti kita saya pernah mengalami hal ini. Kalau saya pernah jadi saya prosesnya dari kamu dulu baru saya berdiri di sini kan. Jadi saya pernah seperti itu dan pemahaman kita bahwa matematika itu memang susah. Kalau sudah susah tambah ditekan lainnya tambah susah, ya kan? Bisa ibu pengen merubah mindset itu bahwa matematika itu tidak penuh dengan tekanan dan matematika itu mengasihkan. Malahan itu dia menyenangkan. Jadi jangan menganggap bahwa matematika itu susah, sulit, tidak. Semua kembali ke diri kita. Sebenarnya semua itu susah dan sulit kalau kita tidak mau belajar. Tetapi kalau kita mau belajar, maka kita akan tahu dengan sendirinya dan kita akan menyenanginya. Jadi sekarang kita berarti nanti ibu tambah poin di situ menyenangkan ya. Kemudian yang kedua saat kalian kita tidak terlalu tegang. Ini tadi sudah ya. Berarti sudah masuk di menyenangkan tadi. Jadi tidak ada tegang. Kemudian saya tidak ada tekanan dalam kelas dan saat belajar. Memang ibu tidak tekan Anda tuh? Tidak. Ya, sekarang menghargai dulu saat pembelajaran berlangsung, menghargai teman masuk. Saya mau sebelum pembelajaran kita harus berdoa. Iya, betul. Memang ini wajib. Itu tahu profil pelajar Pancasila? Tahu. Apa? Ada berapa profil pelajar Pancasila? 5. Apa saja itu? Tahu satu apa? Kreatif. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua apa? Berkebinekaan global. Berkebinekaan global. Gotong royong. Ada kan? Apa lagi? Mandiri. Bernasib tinggi. Apa lagi? Masih ada lagi? Berakhlak mulia maksud itu. Berakhlak mulia dan beriman dan bertakwa itu berakhlak mulia. Apa? Yang inovatif dan kreatif. Itu juga tadi kamu belum ngomong. Jadi itu adalah profil. Kalau punya anak SD itu bukunya disuruh hafal, malah tuh menyanyi. Belum hafal itu profil pelajar Pancasila. Oke, jadi ini kita nanti masuk berarti kita mulai dari berdoa. Ya.
belum dan sudah. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri.